Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa channel Bintang 9 yang dirahmati Allah, penolakan kembali terhadap Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf itu kini terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Blambangan. Ya, hal terkait dengan siiran ya Habib Syekh yang dirasa menyinggung dan menghina terhadap NU, ya, terhadap warga NU. Yang dalam siiran itu Habib Syekh mengatakan bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU dan idolanya NU. Sungguh ini pernyataan itu tidak bisa dipandang remeh, ya, karena ini terkait dengan guru, ya, di NU, dan itu adalah kebohongan yang sungguh luar biasa gitu ya. Kita lihat dulu orasi tuntutan warga masyarakat Banyuwangi terkait dengan penolakan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Mengundang hadirkan orang yang selama ini menjadi kontroversi, bahkan menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia. Tolong dengarkan, jika kalian bersikukuh, siapa yang bertanggung jawab nanti ketika ada perpecahan? Hari ini saja di Banyuwangi sudah ada dua kubu, ada yang menolak, ada yang mendukung. Jika kalian ingin Banyuwangi damai, tolong jangan Ada salah satu kiai, ya, yang mungkin di Banyuwangi punya nama, ya, namanya Kiai Suyuti Toha, yang beliau mengatakan bahwa terkait dengan siiran Habib Syekh yang menyebut bahwa Habib Rizik gurunya NU, dianggapnya ini sebagai hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Saya kira ini bukan persoalan yang remeh, ya, gitu, karena NU, ya, yang dikenal sebagai Islam yang ramah, ya, Islam yang rahmatan lil alamin, yang toleran, ini tidak mungkin mempunyai guru seruwet Rizik Syihab, ya, gitu ya. Kita tahu bahwa para muassis Nahdlatul Ulama ini dikenal sebagai orang-orang yang alim, orang yang zuhud, dan juga punya akhlak yang tinggi gitu kan, ya, punya akhlak yang mulia. Ini berbanding terbalik dengan akhlaknya Rizik Syihab gitu kan, ya. Kita tahu bahwa dalam banyak kesempatan ceramah, ya, ceramahnya Rizik Syihab itu selalu, ya, hampir selalu mengeluarkan kata-kata kotor, umpatan, cacian, dan narasi-narasi penuh kebencian terhadap orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengannya, dan itu sama sekali tidak mencerminkan akhlak dari para kiai Nahdlatul Ulama. Kita dengarkan lagi tuntutan warga masyarakat Banyuwangi, ya. untuk acara refleksi akhir tahun, kalau disebarkan 10 juta saja per kecamatan, insya Allah sholawat akan menggelegar di bumi Blambangan. Hanya satu, jangan mengundang menghadirkan Habib Syekh dan Habib lainnya. Final, Habib Syekh pertama keturunannya antek Belanda penjajah negeri. Kedua, dia telah menghinakan organisasi besar saya, namanya Nahdlatul Ulama. Dia mengklaim Yalawaton Proof karyanya dan bahkan sudah dipatenkan. Padahal Yalawaton itu wong NU Rokabeh, bahwa itu syair karyanya bahwa Hasbullah. Kedua,
di pengajiannya di mana-mana di Pak mesti menyebutkan dalam sakitnya Habib Rizik gurune NU. Habib Rizik itu mulai kapan bajingan Rizik itu dari guru NU? Nawa itu aku pengen jihad membela NU, membela NKRI. Ya itu ya beberapa poin penting tuntutan warga masyarakat Blambangan Banyuwangi ya, tentang kesadaran semua warga masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah yang dituntut. Mbok yo anggaran sebesar itu beri kesempatan kepada para tokoh pribumi gitu ya. Anggaran misalkan ratusan juta, kalau dibagi per 10 juta saja per kecamatan untuk melakukan sholawatan ya, kan itu bisa ramai gitu. Itu salah satu tuntutan warga Blambangan Banyuwangi. Memang kesadaran itu seperti itu harus dipupuk ya, harus ditumbuhkan supaya dididik orang imigran gitu ya. Jadi poin penting yang disampaikan Ki Ageng Bumi Sroyo dalam penyampaian aspirasi dalam video tadi, bahwa satu menolak ya Habib Syekh maupun Habib-Habib yang lain untuk ditampilkan di event-event tertentu gitu ya, karena dianggap bahwa ya para Habib ini kan sudah terbongkar ya aslinya itu seperti orang apa kan gitu kan ya, banyak melakukan pembelokan sejarah ya, pembelokan sejarah Nusantara, sejarah NU, membuat makam-makam palsu, dan dari sisi kesejarahan juga tidak baik ya. Seperti yang disebut oleh Ki Ageng Bumi Sroyo tadi, bahwa ya ada tokoh klan Ba'alawi yang secara kesejarahan ini tidak patut untuk diteladani. Dia adalah Habib Utsman bin Yahya gitu ya, yang menjadi mufti Batavia untuk membackup penjajahan Belanda terhadap bumi Nusantara dalam peristiwa Geger Cilegon di Banten. Terkait dengan ucapan Habib Syekh dalam siirannya itu yang menyatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU, Habib Rizik dalamnya NU, sampai hari ini kan Habib Syekh belum, dan kemungkinan juga tidak akan meminta maaf kepada warga NU, kepada publik, bahwa yang disampaikan itu adalah bohong gitu ya. Itu bohong. Jadi NU tidak mungkin berguru pada orang seperti Rizik Syihab. Kalau Ki Ageng Bumi Sroyo disebut sebagai bajingan gitu kan ya, saking jengkele dulu Habib Rizik kan gitu kan. Memang banyak perilaku Habib Rizik yang sungguh tidak patut untuk diikuti ya. Omongannya kasar dan penuh kebencian, caci maki, ngumpat gitu kan ya. Hanya perbedaannya dengan preman itu kan, kalau preman itu kan ya ngumpat terus ngomong tentang kebencian itu kan ya meso dan sebagainya kan, apa adanya gitu. Cuma bedanya dengan Rizik Syihab ini kan sebelum mengumpat, sebelum mencaci maki orang itu ada takbirnya gitu, takbir gitu kan. Tapi setelah itu mencaci maki orang gitu kan ya, ngumpat ya, menghina dan seterusnya.
Nah, termasuk hal yang sangat menyakitkan ya bagi warga NU terkait dengan Habib Rizik dinobatkan sebagai gurunya NU oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir. Kita tahu bahwa Habib Rizik itu dengan tidak beretika menghina Gus Dur ya. Gus Dur sebagai tokoh sentral di NU pada waktu itu ya, itu ya Gus Dur sebagai panutan warga NU dihina ya oleh Habib Rizik sedemikian itu. Dikatakan Gus Dur buta mata dan buta hatinya. Seperti itu loh brengseknya Habib Rizik itu kan ya. Loh begitu kok dibilang sebagai gurunya NU, ya kita sebagai warga NU ya tidak terima dibilang seperti itu. Kita kan itu kan penghinaan sebenarnya kan, penghinaan. Dan ya masyarakat harus disadarkan seperti itu. Kalau kemudian dibiarkan, tidak diingatkan, generasi yang tua-tua meninggal, terus kemudian yang muda-muda akhirnya tidak tahu, taunya ya itu siirannya Habib Syekh kan gitu kan ya. Ini kan berbahaya gitu kan ya. Pembelokan sejarah ya, mengalihkan sebuah tokoh NU kepada orang-orang yang tidak pantas untuk ditokohkan di NU. Itu adalah Habib Rizik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.